Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben itu pintu nggak aku tutup bang. Aku rapetin ya. Iya, bantu tutup aja lah. Nanti nyamuk masuk. Nanti Iya apa bang? digigitin nyamuk kita. Lagi sibuk, lagi ngerjain tugas kantor ini. Banyak apa bang? Lumayan lah. Aku lupa nih lepas helm. Oh, taruh situ aja helm. Tapi bentar lagi mau selesai. Mau makan pempek? Boleh. Mana itu. nih bang? Boleh nih bang. Itu ada itu pempek. Tinggal sedikit, tapi baru digoreng itu. Pas pulang tadi beli itu. Masih yang kresek nih. Lumayan enak pempeknya. Ini bang. Ntar bang. Akhir-akhir ini cuaca lumayan panas juga ya bang. Panas lah. Tapi aku pikir udah masuk musim hujan harusnya kan ya. Harusnya. Kebanyakan beberapa hari tuh hujan. Aku pikir udah mulai nih. Karena masuk di bulan yang ujungnya R ini kan biasanya Berber ya. Sudah mulai hujan ini. Ini malah semakin panas. Kalau di HP itu ultraviolet tinggi ya bang. Iya. Ini aja. Nggak salah-salah badai petir. Keringetan aku nih. Wah, santai dulu lah bang. Dari mana? Biasa bang. Kuliah. Iya, rutinitas tiap hari nih bang. Tapi ini agak santai nih bang. Tugas-tugas sudah dikit. Selesai. Iya. Ini aku pun kayaknya sudah mau selesai nih. Abang tumbenan nih bang, bawa sampai ke rumah nih bang, ke kosan bang. Ya biasa, mendadak soalnya. Besok Gitu. udah mau dikasih kan ke atasan. Berarti gambaran juga lah ya, kalau misalnya kuliah kan ada juga tuh banyak tugas-tugas tuh bang. Ya sama aja. Cuman mungkin lebih ke tanggung jawab kalau ini kan. Kalau kuliah nggak dikerjain dapat nilai. Tanggung jawab juga sih sebenarnya kan. Tanggung jawab. Tapi Kalau ini resikonya, pressure-nya nggak terlalu lah ya. Resikonya pekerjaan ini kalau nggak dikerjakan kan. Kupikir Itu ya. Ya mungkin belum terbayang lah sama aku bang. Kalau untuk dunia kerja nih ya. Tapi lumayan juga sih kalau tugas-tugas di kampus tuh kan lumayan banyak tuh bang. Sama lah ya kurang lebih ya kali ya. Ya, kurang lebih Tapi sama. lebih ini paling Namun terfokus. lebih kompleks. Kalau kita dulu kan, kalau di kuliah sering nggak pakai data Excel. Kalau sekarang nggak lagi bang. Kebanyakan memang Word kan. Kalau di dunia kerja semuanya pakai Excel. Report ya. Report gitu ya. semuanya itu harus pakai Excel. Nggak ada, malah Word itu yang jarang kan. Tapi malah itu nggak dipelajarin sebenarnya bang. Kalau di kuliah ya. Karena kebutuhan ke arah situ mungkin di jurusanku nggak terlalu banyak. Dipelajarin mungkin di jurusan komputer lah kali ya kan. Ya gitu. Tetap dipelajarin. Tapi aku terakhir rumus-rumus kan ya Excel itu SMA lah bang. SMA memang aku ingat itu sama pagi ya. Oh iya. Rumus-rumus dasar lah ya kan. Iya. Karena bayanganku ya Excel itu hubung sama angka aja gitu. Kalau abang pakainya gimana bang Excel bang? Lebih banyak. Hitung-hitungan juga? Banyak, bukan cuma sound masih dipakai. Ada juga below up, XLOOKUP. Berarti itu ya selain aku harus menguasain mata kuliahku, itu hal-hal sebenarnya dasar kan ya bang ya? Iya, yang harus kita kuasain kalau kerja. Ya sepengalaman aku dulu pas baru masuk kerja ya namanya kuliah kan memang jarang kan pakai Excel ini. Ya agak-agak terkejut lah ketika diminta report semuanya harus pakai Excel kan. Sebenarnya perlahan lah. Kalau dari kuliah kan nggak pernah sama sekali, tiba-tiba masuk kerja harus pakai itu, mungkin belajar lagi lah. Ya mau nggak mau lah. Belajarnya pun ya otodidak jadinya kan. Mungkin itu bagian dari soft skill ya bang ya? Enggak juga, kalau bagian dari soft skill enggak. Kalau laptop ini ya hard skill ya? Hard skill lah. Kalau soft skill sih enggak. Tapi ya itu tadi, harus dibiasakan mulai dari sekarang biar nanti kalau misalkan sudah kerja ya sudah terbiasa kan. Nggak kayak ke aku dulu kan, bingung jadinya kan. Tanya sini, tanya sana, lihat di internet kan. Boleh juga tuh. Tapi memang kalau di aku sekarang nih
belum kepikiran tugas-tugas kuliah itu kira-kira nanti implementasinya hampir sama nggak dengan kuliah. Kayak ini kan sebenarnya kalau Excel kan kita nggak terlalu belajar ya bang ya. Kalau di jurusanku ya. Ya, Tapi ternyata itu hal dasar yang harus kuasai lah. iya dikuasain di ini. Terus apa lagi bang kalau kerja nih bang? Ya banyak. Jadi kalau kita tanyanya kerjaan, tapi sambil kerja nggak apa-apa ya. Lanjut, Bentar Bang. lagi, Aku juga bentar mau lagi baca-baca selesai tapi nih. ini kan. Kalau kita kerja ini ya harus banyak lah untuk jadi senjata kita lah di dunia kerja kan. Ya salah satunya yaitu tadi bisa Excel. Terus ya yang disebutkan tadi soft skill kan. Soft skill itu sangat penting kalau misalkan kita mau masuk ke dunia kerja. Kalau misalkan kita nih mau kerja di posisi apa dulu? Posisi sales contohnya ya Iya. kan. Ya, yang harus kita kuasai apa? Komunikasi kita kan. Nah itu mungkin yang dimaksud soft skillnya tadi kan. Cara kita berjualan, terus cara kita ngerayu calon customer kita kan. Terus bagaimana cara kita menangani customer ketika ada masalah. Nah mungkin itu kan. Dan itu nggak kalau misalkan di sekolah pun nggak dipelajarin kayaknya itu kan. Iya. Yang model-model seperti itu kan. Tapi kalau misalnya dari kuliah nih, kita bisa ngelatih itu dari mana bang? Apa organisasi cukup gitu? Kalau ngelatih kecakapan lah ya kan. Kecakapan itu sebenarnya ya model kayak komunikasi itu lebih dari kebiasaan kita, apa yang kita lakukan. Nah, contoh nih, sekarang ini kebiasaan kau ngapain aja? Kalau misalkan terus kita fokus ke pelajaran, tapi kan tujuan kita tadi kan misalkan posisi kita pada saat kita ngelamar kerja dapatnya di sales. Iya. Ya kalau kau fokus terus ke pelajaran, jarang bergaul istilahnya, ya komunikasinya otomatis nggak akan jalan kan. Iya. Jadi ya itu didapat di luar dari sekolah, ya dari pergaulan. Dari pergaulan itu ya kita muncul keberanian untuk berbicara. Ada saatnya, ada momen-momennya di dalam kita bekerja ini, ya kita harus bisa ngomong di depan orang banyak. Nah itu salah satu yang pernah saya rasakan juga dulu ketika waktu pertama kali masuk ke dunia kerja lah. Diminta untuk memperkenalkan diri ya jadi depan staf-staf yang lumayan rame. Itu pun kan gugupnya itu minta ampun kan. Kalau bahasa sekarang nervous lah itu kan. Nervous ya. Nah kalau misalkan kita sudah membiasakan dari kuliah hal-hal yang seperti itu ya mudah-mudahan tidak terjadi kan. Terus ada juga ketika kita berbicara itu sebenarnya sudah kita pikirkan apa yang mau kita sampaikan. Pernah nggak merasakan itu? Tapi ketika kita ada di depan dan memang posisinya untuk berbicara, kacau gitu. semua. Ya, betul. Nah, kalau itu ya mulai dari kalau sekarang disadari ya harusnya jam terbang itu tadi dibiasakan hal yang seperti itu. Nanti ada temen nih, ketika kita presentasi nih terkait dengan target, terus pencapaian target, terus strategi. Ketika kita membaca slide itu, orang jadi malah bingung, membosankan jatuhnya kan. Jadi kita harus membaca tapi mengartikan, merangkum apa yang kita baca dan kita kasih penjelasan, contoh dan lain-lainnya lah. Nah itulah kalau misalkan kita nggak ada pengalaman sebelumnya dan jarang kita lakukan, itu tadi pada saat kita presentasi ya ngeblank kita kan, harusnya kita ngomong A, tiba-tiba kok jadi B kan. Betul. Jadi ngawur ujung-ujungnya kan. Nah itulah kalau kita di dunia kerja kan. Iya, aku sih jadinya muter-muter bang kadang. Ya makanya Ngomongin muter-muter gitu. kalau kita ini kan posisinya kan lagi masih kuliah kan, ambil aja kesempatan kalau misalkan ada presentasi, mulailah beranikan diri lah untuk berbicara kan. Jadi nggak cuma jadi pelengkap ketika adanya kelompok, terus adanya tugas untuk presentasi, itu ya jadikan kesempatan ajang lah untuk kita membiasakan diri kan. Tapi bang, yang dirasain itu ketika ambil di depan nih, perasaan takut salahnya itu gede banget bang. Ya memang. Takut salah, malu kan? Takut salah gitu bang. Kadang-kadang kita misalkan nih besok mau presentasi, ngomong di depan, kita udah latihan kan malamnya kan. Nah pas di situ kondisinya sudah berbeda ya karena nervous itu tadi.
karena karena apa yang kita pikirkan. Kan sebelumnya kita pasti mikirin, wah gimana nanti aku besok ya. Overthinking lah ya. Overthinking lah bahasa sekarang kan. Hmm. Jadi ujung-ujungnya sesuatu yang kita pikirkan itu yang terjadi kan, karena ketakutan kita tadi kan. Nah, harusnya ada untuk mengantisipasi itu namanya self talk. Nah, Oke. self talk itu ya kita mulai ngomong dengan diri kita, besok saya pasti bisa. Besok saya pasti bisa. Ini mudah kok, gampang. Karena saya punya kemampuan ya, tapi dalam diri kan. Ya mudah-mudahan seperti itu kan, untuk menumbuhkan kepercayaan diri kan. Nah, jangan ketika kita besoknya mau presentasi, aduh, besok dosennya killer lagi kan, Iya. kebetulan kan, dosennya Itu killer. tambah lagi tuh Bang. Iya, nanti salah, nanti di malu-maluin di dalam kelas kan. Ya nggak usah, anggap aja pokoknya dosennya baik. Ya, yang tadinya killer, kita mulai memikirkan bahwa dosennya itu baik lah. Ketakutan-ketakutan kita itu harus kita singkirkan. Ini manusia ini kan kalau dari teori-teorinya psikologi itu kan, cenderung dipengaruhi oleh sugesti. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang akan terjadi kan. Nah, jadi ketika hal itu belum terjadi tapi kita sudah mencemaskan, nah hal itu yang akan terjadi pada akhirnya kan. Jadi ketika kita presentasi, ya harapan kita karena takut ini tadi, oh pokoknya aku harus, bukan harus gini ya, pokoknya ya apa namanya, ada rasa kecemasan, ujung-ujungnya kita cari sesuatu yang perfect kan, karena cemas itu tadi kan, sampai kita sebelum hari H kita presentasi kadang-kadang nggak bisa tidur mikirin itu kan. Nah, pas hari hanya karena ketakutan kita yang kita cemaskan semalaman itu, nah itulah yang akan terjadi. Makanya jangan pernah kita menanamkan sugesti-sugesti yang negatif ke diri kita kan. Nah, contohnya tadi, kenapa kita bisa cemas kalau misalkan ada presentasi? Nah, kecemasannya itu pasti ada awalnya kan. Awalnya dari mana dulu? Ya salah satunya tadi mungkin dari dosernya yang killer. Terus materinya pun kita tidak menguasai kan. Nah, itu kan bisa mensugesti diri kita sebetulnya kan. Nah, timbullah sugesti-sugesti yang negatif kan. Kalau misalkan dibalik ya bisa. Salah satunya kita mensugesti diri kita bahwa kita bisa untuk mengerjakan presentasi itu kan, mempresentasikan materi yang akan kita bawakan kan. Nah, sebenarnya itu kan bisa dibalik. Jadi ketika kita sugestinya negatif ya karena dari dosennya yang killer, kita tidak menguasai materi, ya itulah yang kita membuat kita cemas itu tadi kan. Tapi kalau kita balik, biasa aja nih, gampang ini, ya kita kan santai lah. Tapi maksudnya yang lebih cepat ngubah responnya itu yang negatif dibanding yang positif. Positif itu mungkin butuh penguatan berapa kali, itu pun belum tentu ini ya berhasil kan? Gitu. Nah, makanya apa ya, biasakanlah untuk selalu berpikir positif, itu pentingnya kan. Jadi ketika ada hal atau sesuatu kendala lah, nggak cuma di kuliah, semuanya di lingkungan sosial atau di perjalanan kita hidup kan, menemukan kendala ya, harusnya kita sudah terbiasa mensugesti diri kita dengan sugesti-sugesti yang positif. Jadi nggak selalu terpikirkan apalah daya aku lah, istilahnya kayak orang-orang mendramatisir lah. Misalkan dari sisi pacar deh, kita suka nih, kalau saya ya, misalkan kita suka sama si A. Si A ini ceweknya anak orang kaya, sedangkan kan kalau model kayak aku ini kan anak kosan kan, dari desa tinggal datang ke kota kan, yang mana mungkin lah dia mau udah anak-anak kosan istilahnya kan, terus tampang juga nggak terlalu oke istilahnya, kok suka dengan anak orang kaya dan cantik kan. Ya kalau misalkan itulah sugesti yang mungkin dimaksud tanpa disadari itu tadi kan. Nah, tapi dengan optimisme kita ini ya nggak ada yang nggak mungkin kalau nggak dicoba. Karena kita kan nggak tahu perasaan dia kan. Kita tahu ketika kita mengungkapkan perasaan kan. Nah itu sama halnya dengan kuliah itu tadi. Kita nggak akan tahu hasil presentasi kita itu bagus atau tidaknya kan, kalau misalkan kita belum melakukan hal itu. Aku udah mulai paham nih, berarti salah satunya tadi
soft skill lah berarti itu ya, komunikasi ya. Komunikasi itu penting. Latihannya di Komunikasi situ ya. kan. Tergantung posisi kita. Misalkan nih, ketika kita tujuan kita mau bekerja atau enggak tujuan lah, kalau kita tentang dunia kerja ini kadang-kadang kan ada hal yang apa yang kita inginkan. Misalkan kita kuliah di jurusan A, tiba-tiba dapat kerjaannya berbanding Berbeda. balik kan. Iya. Nah, makanya kita modal utamanya itu ya kita pahami komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma di sales, semuanya. Karena kalau kita masuk ke dunia kerja itu kita akan saling berkoordinasi. Misalkan sales juga pasti akan komunikasi ke divisi yang lain. Contohnya divisi analis kan. Terus komunikasi ke kepala sales kan, kepala unitnya sales, model-model kayak gitu. Ya kita harus paham lah dasar-dasar komunikasi itu seperti apa dan punya gaya dan ciri khas. Nah, tapi abang nih yang udah kerja ya, Mm. ada nggak perasaan ketika kita mau ngomong atau koordinasi sama yang posisinya lebih tinggi? Ada kecemasan nggak sih? Ada pasti kalau itu hal yang wajar cemasnya itu kan. Misalkan nih posisinya saya kan sales, contoh kan sales. Ketika kita mau koordinasinya ke atasan, misalkan ke unit kepala unit lah, kepala sales kita lah istilahnya kan. Kalau misalkan kita mau koordinasi, enggak lah, kalau kepala unit itu kan satu kantor terus kan setiap hari. Ke atasannya lagi lah ketika adanya tiba-tiba kunjungan ke cabang kita kan, kunjungan terus istilahnya ada briefing. Nah, ketika mau bicara atau menjelaskan, misalkan ada pertanyaan apa-apa aja kendala yang kalian rasakan. Nah, kita mau menjawab itu ada rasa kecemasan. Takut salah ngomong gitu. Takut salah ngomong kan, pasti ada. Tapi dengan seiring berjalannya waktu kan, ya misalkan itu contoh pertama kali ketika mau berbicara lah, itu cemas pastinya kan, nanti takut salah ini. Tapi kalau dengan seiring berjalannya waktu kita sudah mulai terbiasa, apa yang kita sampaikan bisa diterima dan masuk akal lah. Ya ujung-ujungnya rasa cemas itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi kita walaupun di mana tempat kita berkoordinasinya dengan siapa, misalkan jangankan dengan kepala unit sales kita lah, dengan atasannya lagi pun ya kita sudah terbiasa, akan jadi biasa saja kan. Yang penting bagaimana cara kita menyampaikan. Butuh berapa lama tuh bang? Jadi biasa Ya saja. tergantung kebiasaan kita dimulainya kapan. Kalau misalkan kamu kan masih kuliah, itu sudah mulai melatih nih komunikasi dengan dosen, nanti dengan dekan, bahkan nanti ada momen-momen bisa ngomong sama rektor kan. Yang mulai dari situ-situ aja dulu kan. Nah, setelah bekerja itu sudah ada modal keberanian untuk berbicara ke jenjang yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya kan ke situ kan. Tapi kalau kita tidak mau mulai sama sekali, misalkan saya sudah bekerja nih, ketika kunjungan dari atasan saya, ya aku diam aja, cemas, bertahan dengan rasa takut untuk menyampaikan itu kan. Ya, mau sampai kapan? Mau sampai 10 tahun, berapa tahun ketika ada atasannya, bos lah yang datang, aku saya modelnya seperti itu, ya sampai kapanpun yang nggak akan ada keberanian. Makanya harus berani mencoba. Walaupun itu beresiko istilahnya salah yang kita sampaikan, ya nggak apa-apa, namanya kita mencoba dan berkata itu pasti ada salah-salah kata kan. Untuk pertama kali ya itu hal yang wajar kan. Yang penting ada keberanian kita untuk mengatakan itu. Kalau enggak ya kita nggak akan ada keberanian sampai kapanpun. Jadi kita ini ya sebelum masuk ke dunia kerja ya, jalanilah dulu apa yang kamu jalankan, buanglah jauh-jauh sugesti-sugesti yang negatif itu. Tetaplah berpikir positif, lakukan hal-hal yang berguna. Salah satunya mungkin melatih komunikasi, melatih istilahnya keterampilan yang akan digunakan ketika kamu bekerja nantinya. Jadi tetaplah semangat, jangan pernah ada rasa takut dalam hidup kan, karena rasa takut itulah yang akan mempengaruhi setiap langkah kita dalam melakukan sesuatu. Ngomong-ngomong, kamu mau makan nggak ini? Aku sih lebih KO sih bang.
Iyalah, aku mau ke kamar mandi dulu, kamu buat kopi. Oke. Oke, Wah. udah ya.